kembali bertemu lagi di mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini juga disebut sebagai sistem respirasi. Nah, baik. Di samping adik-adik bisa lihat gambar. Nah, itu gambar merupakan tampak anatomi dari sistem respirasi tubuh kita, tubuh manusia. Gitu. Ya, jadi itu tadi bisa lihat pada gambar. Nah, untuk sistem respirasi ini sendiri, secara garis besar itu kita bagi dia menjadi dua bagian, yaitu sistem respiratoris bagian atas dan sistem respiratoris bagian bawah. Nah, untuk sistem respiratoris bagian atas dan bagian bawah itu dipisahkan oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai laring. Nah, kita mulai dari sistem respiratoris bagian atas. Nah, di situ ada hidung, kemudian ada concha nasalis. Nah, concha nasalis ini merupakan tonjolan pada bagian hidung. Nah, tadi bisa lihat di situ ada bentuk tonjolan. Nah, itu disebut dengan concha nasalis. Nah, kemudian ada kavitas nasi. Nah, kavitas nasi ini adalah rongga pada hidung yang akan berakhir pada nares eksternal atau disebut juga sebagai koana. Nah, jadi struktur akhir di belakang hidung itu disebut sebagai koana. Nah, yang berikut lagi ada lubang-lubang di situ. Nah, bisa lihat di situ. Nah, itu disebut sebagai sinus frontalis dan sinus sphenoidalis. Kalau kita lihat dari potongan sagittal. Nah, kemudian ada lidah, ada faring, ada osioid, dan kemudian ada larynx. Baik, jadi batas antara sistem respiratoris bagian atas dan bawah itu disebut dengan larynx. Nah, yang termasuk dalam sistem respirasi bagian atas itu sendiri, itu dia termasuk dari hidung ya, hidung itu sendiri. Terus kemudian ada faring. Nah, faring ini kemudian dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nanti kita akan pelajari secara detail di slide-slide yang berikut. Nah, kemudian untuk sistem respiratoris bagian bawah itu adik-adik bisa lihat pada gambar, itu ada trakea ya, dan di belakang trakea itu ada esofagus. Tetapi esofagus ini sendiri itu bukan merupakan atau tidak termasuk dalam sistem respiratorius gitu. Jadi ini dia tidak termasuk di dalam itu ya. Nah, kemudian adik bisa lihat ada bronkus di situ, ada bronchiolus, ada paru-paru. Nah, paru-paru itu sendiri ada 2 ya, ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Baik, yang berikut kita akan lihat secara detail kedua sistem respirasi ini, bagian atas maupun bagian bawah. Nah, yang pertama kita lihat sistem respiratoris bagian atas. Nah, di situ adik bisa lihat pada gambar itu ada nares eksternal atau lubang hidung. Nah, jadi pertama kali udara masuk itu dia akan melalui nares eksternal. Nah, kemudian di situ ada vestibulum nasi. Nah, itu merupakan bagian dalam dari hidung. Nah, di sini ada kavitas nasi.
kavitas nasi juga. Kavitas nasi itu rongga hidung, Jadi semua rongga yang ada di hidung itu disebut sebagai kavitas nasi. Nah, kemudian ada nares eksternal di situ. Nah, ini merupakan batas akhir dari hidung atau nama lainnya tadi yang Pak sebut koana ya. Terus yang berikut ada struktur tonjolan pada hidung yang disebut sebagai concha nasalis. Concha nasalis itu ada 3 tergantung dari lokasinya, yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada lubang di daerah yang membentuk wajah. Nah, itu disebut sinus sphenoid. Sinus sphenoid itu dia di bagian atas, dan sinus frontalis jadi daerah yang lubang yang membentuk wajah itu. Nah, itu ada disebut itu tadi sinus sphenoid dan sinus frontalis. Nah, kemudian ada struktur tonsil juga di situ yang berfungsi sebagai sistem imunologi, yaitu tonsila pharyngeal, kemudian ada tonsila palatine dan tonsila lingualis. Nah, kemudian ada struktur yang merupakan hubungan antara telinga dengan faring yang kita sebut sebagai tuba auditoris, yang merupakan saluran yang menghubungkan telinga dengan faring. Nah, yang berikut lagi ada kavitas oral. Nah, ada lagi platum durum yang dibentuk oleh os palatum. Nah, kenapa disebut sebagai kenapa disebut sebagai palatum durum? Itu karena dia berada pada daerah yang keras. Nah, kalau pada daerah yang lunak, itu dia disebut sebagai palatum mole. Nah, jadi karena dia berada di daerah yang keras, maka kita sebut sebagai palatum durum. Nah, yang berikut ada lidah, terus ada faring, dan terus kemudian faring ini sendiri dia terbagi menjadi 3 ya. Ada nasofaring, ada orofaring ya, yang berada di belakang lidah, dan laringofaring. Kemudian di situ kita bisa lihat ada epiglotis. Nah, epiglotis ini sendiri adalah struktur yang berfungsi untuk mencegah makanan yang kita makan itu dia masuk ke dalam sistem pernapasan. Jadi ketika makanan kita makan, epiglotis secara otomatis akan menutup laring, sehingga makanan yang kita makan bisa menuju ke esofagus. Nah, kemudian yang berikut ada di situ ada esofagus, kemudian ada glotis, terus ada pica vokalis. Nah, atau kita sebut sebagai pita suara. Nah, yang berikut ada cartilago tiroid. Nah, ada cartilago cricoid, dan yang berikut lagi ada struktur trakea itu sendiri, dan kemudian ada kelenjar tiroid. Nah, jadi itu adik-adik bisa lihat di gambar masing-masing dengan dia punya bagian. Nah, itu sudah dijelaskan, nanti bisa dipelajari. Yang berikut lagi, ini pada gambar, ini adalah potongan frontal dari wajah. Nah, di situ adik bisa lihat ada kavitas kranial yang isinya adalah otak, kemudian ada muskulus lateral, kemudian ada muskulus
rectus medial, kemudian ada lensa mata, kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris, kemudian di situ ada septum nasi yang dibentuk oleh perpendicularis os ethmoidal dan os vomer. Nah, kemudian ada concanalis salis superior, concanalis media, dan concanalis inferior. Nah, yang berikut, antara concanalis superior dan concanalis media itu ada struktur saluran yang disebut sebagai meatus nasi superior. Nah, kemudian ada meatus nasi media dan meatus nasi inferior yang merupakan muara dari sinus atau muara dari saluran air mata. Kemudian ada lidah dan juga ada mandibula. Yang berikut pada gambar itu kita bisa lihat itu gambar leher pada posisi anterior. Nah, yang paling atas itu adalah epiglotis. Terus ada osioid, kemudian ada cornu dari osioid itu sendiri, terus kemudian ada ligamen yang menghubungkan antara kartilagotiroid dengan osioid yang disebut dengan ligamentum tiroid. Nah, kemudian yang berikut ada larynx. Nah, kemudian ada kartilagotiroid. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar ada tonjolan pada kartilagotiroid. Nah, ini yang membentuk jakun pada pria atau disebut sebagai Adam's apple. Nah, kemudian ada kartilagocricoid. Itu dia berada di bagian bawah dari kartilagotiroid. Nah, kemudian struktur yang menghubungkan antara kartilagotiroid dan kartilagocricoid itu adalah ligamentum cricotiroid. Nah, kemudian di bawah ada trakea, terus kemudian trakea ini sendiri itu dibentuk oleh kartilago yang ada di trakea. Kemudian yang hubungan antara kartilago cricoid dan trakea itu disebut sebagai ligamen cricotracheal. Nah, gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat tampak leher pada posisi anterior. Nah, yang berikut lagi kita lihat dari tampak posteriornya. Nah, itu pada posterior. Nah, itu ada epiglotis, kemudian ada ligamentum vestibular, kemudian ada ligamentum vocalis atau pita suara. Terus kemudian ada kartilagotiroid, ada kartilagoarytenoid, dan yang terakhir adalah kartilagotracheal. Nah, gambar berikut ini kalau kita lihat dari potongan sagital dan melihat dari medial, maka akan tampak epiglotis, osioid, kemudian ada kartilagotiroid, kemudian kartilago corniculata, kemudian ada kartilagocricoid, kemudian kartilagoarytenoida, kemudian ada kartilagotracheal, ada struktur yang menghubungkan antara kartilagocricoid dan kartilagotiroid itu adalah cricotiroid, kemudian ada ligamentum cricotrachea yang menghubungkan antara kartilagocricoid dan kartilagotrachea. Kemudian ada ligamen vestibular dan ligamen vokal. Baik, nanti Pak akan tunjukkan epiglotisnya. Coba kita lihat. Nah, itu gambar yang berikut. Adik bisa lihat itu gambar
pada saat epiglotis terbuka dengan bagian-bagiannya. Terus yang berikut ini gambar pada saat epiglotis tertutup dengan bagian-bagiannya. Nah, yang berikut, nah ini adalah tampakan asli ketika dilakukan endotrakeal ini, gitu ya, tampakan epiglotisnya ya. Tadi bisa lihat sendiri pada gambarnya. Nah, yang berikut lagi kita pelajari dari trakea ke bawah. Dari trakea itu sendiri dia akan bercabang menjadi bronkus primer. Nah, bronkus primer ini sendiri merupakan cabang pertama dari bronkus. Nah, kemudian ada cabang yang berikut, ada cabang ada berikut lagi bronkus primer. Nah, ada bronkus primer, terus kemudian ada bronkus sekunder juga di situ ya. Nah, bronkus primer tadi itu merupakan cabang pertama dari bronkus. Nah, itu merupakan cabang langsung dari trakea. Kemudian ada bronkus sekunder. Nah, kemudian ada bronkus tersier. Nah, kemudian bronkus yang lebih kecil. Nah, terus dari bronkus yang lebih kecil dia membentuk bronchiolus. Nah, bronchiolus ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratory. Nah, terus kemudian dia akan membentuk alveolus. Nah, yang berikut lagi, nah ini adik-adik bisa lihat, itu adalah gambar permukaan lateral dari paru-paru ya. Nah, di situ adik bisa lihat ada paru-paru kiri dan kanan. Nah, keduanya mempunyai struktur yang berbeda. Kita lihat dulu dari struktur yang memiliki kesamaan. Nah, di situ kita lihat ada lobus superior. Nah, itu adalah lobus atas dari paru. Kemudian ada lobus inferior. Nah, kemudian pada paru kanan itu ada tambahan lobus. Nah, yaitu lobus media. Jadi pada paru kanan dan paru kiri itu ada perbedaan lobus ya. Pada paru-paru kanan ada 3 lobus, sedangkan pada paru-paru kiri ada 2 lobus saja. Nah, berikut, nah ini batas antara lobus superior dan lobus inferior itu disebut sebagai fissura obligus. Nah, kemudian batas antara lobus superior dan lobus media itu disebut dengan fissura horizontal. Kemudian ada apex di situ, ada apex dari paru, terus kemudian ada basis dari paru. Oke. Nah, jadi itu anatomi dari sistem respiratoris atau sistem pernapasan pada manusia. Baik adik-adik, kali ini Pak akan membagikan video tentang sistem respirasi. Jadi nanti adik-adik bisa pelajari pada video yang akan Pak bagikan. Ya, baik, mari kita lihat bersama videonya. Sistem respirasi. Kita akan mempelajari dan memahami tentang bagaimana proses bernapas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita ketahui, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang dinamakan diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut.
Paru-paru diselubungi oleh lapisan tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan, bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian pada bagian tengah ini ada bronkus yang merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa daripada trakea. Kemudian ada faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruang-ruangan kecil yang dinamakan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi kemerahan karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus, yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya akan menuju ke trakea, dan pada akhirnya dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara atau oksigen dinamakan dengan proses respirasi, di mana otot diafragma akan berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung keluar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Jadi itulah video singkat tentang bagaimana proses respirasi atau proses pernapasan di dalam tubuh manusia. Oke, jadi seperti itu saja materi kita untuk hari ini tentang sistem respirasi. Selamat belajar, semoga sukses di ujian nanti.